Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, stasiun Senen Jakarta Pusat mulai ramai oleh penumpang yang memilih mudik lebih awal. Untuk periode angkutan Lebaran, ada sebanyak 530.000 tiket kereta api yang sudah terjual. Sejak pagi, stasiun Senen Jakarta Pusat sudah ramai penumpang yang mudik lebih awal. Berdasarkan data PT KAI, masih ada sekitar 957.138 kursi yang tersedia. Sementara untuk tiket yang sudah terjual ada sekitar 530.000 tiket. Dan untuk perjalanan kereta api sendiri ada sebanyak 1.664 perjalanan setiap harinya. Jika dikalkulasi volume keberangkatan dari Daob 1, sementara ada sekitar 470.000 penumpang atau 21.365 penumpang per harinya. Sementara itu, PT KAI memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 8 April 2024. Pemirsa, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat dari tahun ke tahun menjadi pilihan masyarakat untuk berburu baju Lebaran. Selain lebih leluasa saat memilih bahan pilihan model pakaian, di sini juga lebih beragam. Pada pekan kedua Ramadan, antusias masyarakat membeli baju Lebaran terlihat di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Biasanya keramaian pengunjung terjadi sekitar jam 1 hingga jam 4 sore atau jelang berbuka puasa. Meski di tengah gempuran belanja online, Pasar Tanah Abang masih diserbu konsumen. Puncak keramaian berbelanja diperkirakan pada 1 hingga 2 minggu sebelum Lebaran. Pada 5 hari jelang Lebaran, keramaian diperkirakan menurun dikarenakan masyarakat telah mudik ke kampung halaman masing-masing. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya Wenda, bagaimana suasana di Pasar Tanah Abang tempat Anda melaporkan saat ini di tengah Ramadan? Apakah sudah ada geliat masyarakat untuk berburu baju Lebaran? Wenda. Oke, selamat siang Angel dan juga pemirsa. Memang berburu baju Lebaran jelang Lebaran ini sepertinya tidak afdol ya kalau tidak berbeli baju Lebaran. Dan di era gempuran berbelanja seperti online, namun sepertinya pasar tradisional ini tidak kehilangan pamornya. Seperti di tempat saya berada saat ini di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok A, yang mana di pekan kedua Ramadan ini sudah terlihat antusias masyarakat untuk berbelanja baju Lebaran sangat ramai. Bisa dilihat antusiasme masyarakat di sini cukup ramai sekali, dan puncak keramaian ini memang diprediksi sekitar pukul 1 hingga 4 sore nanti atau menjelang berbuka puasa. Dan untuk keramaian berbelanja baju Lebarannya ini biasanya sekitar 1 hingga 2 minggu sebelum Lebaran, dan biasanya H-5 ini sudah sepi karena memang masyarakat sudah pulang kampung atau sudah mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dan mengenai tren baju Lebaran, biasanya tren ini dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Namun untuk tahun ini, untuk tren pakaian pria ini masih didominasi oleh pakaian koko atau baju gamis dengan warna-warna netral seperti putih, hitam, coklat ataupun abu. Dan untuk pakaian wanita, setelah tahun lalu kita sama-sama tahu warna hijau sage ini cukup viral, dan tahun ini ternyata warna hijau sage ini masih banyak dicari oleh para konsumen. Namun untuk bahan yang dicari untuk tahun ini lebih banyak dicari ini dengan bahan silk atau dengan ending glossy di pakaiannya, karena pakaiannya jadi lebih sejuk pada saat digunakan begitu. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berbelanja langsung ke Pasar Tanah Abang, kami himbau untuk lebih berhati-hati baik terhadap anak ataupun barang bawaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Angel. Ya, terima kasih Wenda Nura atas laporannya langsung dari Pasar Tanah Abang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tak hanya berburu baju Lebaran, di pertengahan bulan Ramadan ini warga Jakarta juga mulai berburu kue kering untuk Lebaran nanti. Nah, di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, warga padati toko kue kering untuk belanja beberapa jenis kue kering.
Sejak pagi, sejumlah ibu-ibu padati toko kue kering yang berada di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka mencari berbagai jenis kue kering yang akan disajikan saat Lebaran nanti. Kue-kue kering khas Lebaran seperti kue nastar, kue salju, kastengel menjadi favorit. Tak hanya kue kering, warga juga memburu camilan gurih serta beragam jenis coklat. Banyaknya warga yang memburu kue kering pun turut dirasakan para penjual. Para penjual mengaku penjualan mereka meningkat drastis, apalagi menjelang hari raya nanti. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Halo Jen, bagaimana? Kue jenis apa saja nih yang banyak diburu oleh pembeli? Halo Angel dan juga pemirsa, banyak sekali tentunya ya kue yang menjadi favorit masyarakat untuk diburu menjelang nanti Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang menjadi favorit tentu saja masih kue nastar atau nastar ini yang memang banyak sekali diburu oleh ibu-ibu dan itu menjadi wajib ya. Nah, namun di samping itu ada juga yang menjadi primadona baru atau yang masih juga menjadi favorit ini ini dia Angel dan juga pemirsa, ada sagu keju. Dan ini juga banyak sekali diburu oleh masyarakat karena memang tidak hanya topping keju saja, ada topping-topping yang lain seperti coklat dan kacang dan lain sebagainya. Nah, namun Angel dan juga pemirsa, tadi kami sempat bertanya kepada salah satu beberapa pembeli di sini. Mereka mengatakan bahwa di samping kue-kue kering, mereka juga membeli sejumlah camilan-camilan kering dan juga berbagai macam coklat karena anggota keluarga mereka ini banyak sekali yang mengambil atau tidak hanya mengambil kue kering saja, namun juga suka camilan-camilan kering dan juga berbagai macam coklat-coklat tersebut, begitu. Dan memang berdasarkan pantauan kami di sini, tadi kami sempat berbincang dengan para penjual juga, ini memasuki pertengahan bulan Ramadan, penjualan mereka meningkat drastis, apalagi nanti mendekati Hari Raya Idul Fitri, begitu. Nah, ini di Pasar Jatinegara sendiri sudah buka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore nanti dan masih tetap diramaikan pada siang hingga sore hari nanti. Kembali ke Anda, Angel. Ya, terima kasih Jen Cahyani atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selamat melanjutkan ibadah puasanya. Pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Ada banyak sekali ujian dalam menghadapi puasa di bulan Ramadan. Ustadz Wijayanto akan memberi tips agar kita saat menjalankan puasa selalu menahan amarah dan menjaga lisan agar puasa tidak berkurang pahalanya. Berikut selengkapnya. Apakah ketika kita umroh di Ramadan itu sama dengan ketika kita berhaji? Rasulullah di dalam satu hadis memang dikatakan umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji. Tentu tidak menggantikan hukum dan pelaksanaan haji. Kenapa? Karena rukun haji itu berbeda juga dengan rukun dan syarat sahnya umroh. Umroh itu disebut dengan haji kecil. Sementara di dalam haji itu umroh plus wukuf plus Arafah, Musdalifah, Mina. Di dalam umroh kita tidak melakukan itu. Hal senada sebagaimana orang yang berwudu di rumahnya, berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh tetapi tidak menggantikannya. Artinya apa? Itu bagaimana targhib dan fadilah, keutamaan, hebatnya orang yang melakukan kunjungan ke Masjid Kuba dengan wudhu di rumahnya, sholat 2 rakaat. Demikian juga Allah mentarghib di bulan Ramadan, umroh sama dengan haji pahalanya, tapi tidak menggantikan hukum dan tuntutan untuk kita menyempurnakan rukun. Puasa kita boleh nggak meluk istri? Puasanya batal nggak sih? Terima kasih. Inti dari puasa adalah imsak. Apa itu imsak?
itu menahan diri. Maka kalau ada kata imsak, itu artinya dia sudah mulai harus menahan diri. Menahan diri dari apa? Satu, apa yang di antara dua bibir, yaitu makanan, minuman, perkataan, dan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran. Dua, yaitu menahan diri dari apa yang di antara dua paha, yaitu nafsu, birahi, syahwat. Bagaimana kalau sekedar cium tangan, bagaimana sekedar untuk karena memang ada kebiasaan setiap mau pergi cium tangan atau cium pipi, cipika-cipiki, secara hukum tidak batal. Boleh, karena Rasulullah SAW pernah ditanya hal yang sama. Ya Rasulullah, bagaimana mencium istri di saat puasa? Maka Rasulullah mengatakan, tanyakan pada Ummu Sulaim. Ternyata dia menjawab, Rasulullah biasa melakukan padaku, istri Rasulullah. Tetapi ini ada beberapa catatan. Satu, tetap sekedar hanya untuk cium tangan, sekedar itu yang tidak dilanjutkan dengan follow up-nya. Menjelang Lebaran, seorang pedagang warung kelontong menjadi korban uang palsu pecahan Rp100.000. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews.